Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Irfan Amin Sam MPD selaku dosen mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan. Yang saya hormati sahabat online dimanapun berada dan yang sedang menonton video pembelajaran ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa reguler 3 semester 7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan jasmani ataupun rohani sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Layinatul Muhanisah, nomor induk mahasiswa 201010002 dari semester 7 reguler 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Akhiriyah Citangkil, Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Mari simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem yang mempengaruhi pendidikan Islam. Apa sih yang dinamakan sistem itu? Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara menjadikan sebagai pandangan hidup. Yang selanjutnya yaitu pengaruh sistem pendidikan Islam. Apa sih pengaruh sistem pendidikan Islam itu? Sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa sistem dalam kehidupan, diantaranya yaitu sistem ekonomi, sistem politik, sistem penduduk, dan sistem sosial budaya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu masyarakat atau negara untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Contoh sistem ekonomi tradisional. Komunitas pedesaan di beberapa negara berkembang di mana masyarakat melakukan pertanian, subsisten, dan pertukaran barang secara langsung tanpa menggunakan uang. Yang kedua yaitu sistem penduduk. Sistem penduduk adalah konsep yang kompleks dan penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah. Melalui analisis sistem penduduk, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merencanakan dan mengelola sumber daya serta layanan masyarakat dengan efektif. Total sistem penduduk di Indonesia jumlah sekitar 270 juta jiwa. Distribusinya mayoritas penduduk terbesar di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat, sedangkan pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki kepadatan yang lebih rendah. Komposisinya terdapat lebih dari 300 suku, dengan suku terbesar adalah Jawa, Sunda, dan Batak. Dinamikanya, tingkat kelahiran yang cukup
Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang sistem yang mempengaruhi pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan materi tersebut. Sebelum mengakhiri video kali ini, izinkan saya memberi pesan dan kesan selama saya mengikuti mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan yang diampu oleh Bapak Irfan Aminsam MPD. Bahwasanya selama saya mengikuti mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan, bukan hanya materi saja yang saya terima dari Bapak dosen, melainkan Bapak dosen juga langsung mengajarkan kepada kami bagaimana kita seorang pelajar atau seorang mahasiswa harus bisa yang namanya disiplin waktu. Beliau ini sangat luar biasa dalam hal kedisiplinan. Dan saya ambil hikmah dari pesan Bapak dosen adalah jika kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang pintar, kunci dari salah satunya adalah kedisiplinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.